Acara dibuka oleh Tengku Kita Fausul doakan Abrar. semoga acara ini berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Tengku Syahiyul Hakim. Tengku Syahiyul Hakim bersama peserta dan tamu undangan baca salawat. Yang kami lakukan adalah meningkatkan kapasitas dari adik-adik santri yang ada di Aceh. Dan pada kesempatan ini ada 30 daya secara keseluruhan di Aceh yang berkesempatan mengikuti kegiatan penguatan kapasitas ini, dan salah satunya adalah daya kita, daya Darus Saadah Coy pada. Kata sambutan dan pembukaan acara Kepala Dinas Pendidikan Daya Kabupaten Biruren oleh Bapak Anwar S. Hakim AP. Sehingga saya berusaha untuk hadir. Walaupun tadi sebenarnya saya hadir saja, tidak perlu diminta sambutan, tidak apa-apa. Bagi saya sudah cukup, sudah sebuah kehormatan bagi saya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Dinas Pendidikan Daya Kabupaten Biren itu di bawah pemerintah kabupaten saat ini membina atau punya koordinasi dengan 194 daya yang ada di Kabupaten Biren. Dan Biren merupakan satu-satunya kabupaten yang memiliki daya yang cukup banyak, sehingga kita di sini bentuk dinas khusus untuk membina daya, membina santri, membina guru, dan membina infrastrukturnya sesuai dengan kemampuan daerah. Di daya saat ini, kalau penduduk Biren itu menurut data statistik yang ada sekitar 4.700.000 lebih kurangnya. Yang tinggal di daya itu 34.000 orang, jadi 10% yang tinggal di daya. Saya begitu masuk ke daya kemarin, saya pelajari data-data yang di daya, terkejut saya melihat bahwa mendata bahwa 10% penduduknya tinggal di daya, baik santri maupun guru. Jadi kemarin di beberapa forum saya sampaikan bahwa apapun kebijakan pembangunan hari ini harusnya 10% kita berpikir untuk daya. Itu saya sampaikan di beberapa forum. Apalagi di daya itu generasi muda penerus bangsa, generasi yang dididik untuk jadi pemimpin. Kata sambutan oleh pimpinan Dayah Darus Saadah Ketbada atau diwakili oleh Tengku Haji Maksud Ali S. PDE. Wala dirara, la darara wala dirara. Baik mudarado dan baik mudarado. Yang kenyo stop bullying. Baik sampai hudib gedanyo dalam keadaan memudaratkan diri sendiri serta memudaratkan orang lain. Maka uronyo oleh gedanyo akan dibimbing oleh ahlinya, yaitu direktur ataupun yang mewakili daripada Yayasan Aceh Hijau dalam rangka kegiatan aksi pelopor para santri. Mudah-mudahan putra yang kita dapatkan itu, ilmu yang kita dapatkan nyo bisa bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka Narasumber pertama dalam tema bullying dan pengaruhnya di lingkungan sekolah dan daya oleh Bapak Asmudin S. PDTM, PD. Pada hari yang cerah ini kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia, tempat menuntut ilmu. Mudah-mudahan acara kita. Kadang banyak anggap menurut lebih cantik.
mana apa namanya lebih cantik atau kurang cantik daripada Tanyo, atau kurang jarang pada pandangan Tanyo, karena dia punya kelebihan yang lain, tapi kita hina dia, kita rendahkan dia. Bahkan yang lebih parah Bapak Ibu sekalian, pernah kejadian seperti yang terjadi di STPDN. Pernah dengar? Ada kelompok senioritas membuli yang siswa baru masuk sampai dia menghadap Tuhannya, meninggal. Baru-baru ini ada juga kejadian di Sumatera Barat. Sengaja. Kalau saya dorong seperti ini, nyaman nggak? Nyaman. Kalau saya jambak rambutnya, ini maaf, saya nggak pegang ya. Nyaman nggak? Tidak. Sesi tanya jawab dengan santriwan-santriwati di PH Darussaadah Kerbada. Itu adalah bullying. Ada yang bisa menjawab lagi, mungkin agak berbeda. Itu nggak salah, benar. Silakan. Menurut saya itu adalah perilaku agresif, baik disengaja atau tidak disengaja. Contohnya seperti meremehkan orang lain, menyakiti dan lain-lain. Oke. Tunggu, sama-sama dulu ya. Coba tepuk tangan dulu. Ini dilarang, tetapi kok ada kejadian di atas tinju. Apa kekerasan? Ya. Apakah termasuk bullying? Tidak. Nanti kita jelaskan. Selanjutnya pertanyaan kedua. Pernah lihat drama, film atau secara langsung tentang operasi sesar? Belum. Pernah lihat orang diamputasi oleh seorang dokter? Pernah? Amputasinya koharo, kohaki yang bermasalah dengan kesehatan. Apakah itu bullying? Apa itu kekerasan? Kekerasan, iya, tapi bukan bullying. Nah, cukup. Tepuk tangan untuk anak-anak kita. Dilanjutkan dengan narasumber kedua dengan tema pengasuhan positif dan tumbuh kembang anak oleh Ibu Intan Sari S. Farnhol MKM. Dia cocok nggak sama kawan-kawannya, Bu? Dia belajarnya gimana, Bu? Baik enggak? Dia merespon nggak? Itu seharusnya seorang orang tua, Bu. Menjadi orang tua tuh nggak hanya, oh ini udah saya titip anak didaya, ini urusan guru bukan urusan saya. Kapan menjadi urusan saya? Ketika anak saya bermasalah dipukul orang, itu baru urusan saya. Nah itu salah, Bu. Sangat salah. Karena apapun Anda tetap orang tuanya, apapun anak didaya, baik buruknya dia harus tetap mau tahu dalam keadaan, oh ini hanya waktu kunjungan aja, melihat anak tanpa ada komunikasi dengan si gurunya. Padahal disitulah mungkin banyak yang bisa kita dengar dari orang tua, dari guru-gurunya seperti itu. Nah, apalagi parenting itu. Parenting itu ketika kita sudah namanya kita dari anak kecil sampai anak besar itu, kalau memang kita mendidiknya dengan baik, Bu, kita tidak pernah membentak dia, tidak pernah memukul dia, tidak pernah memaki dia. Nah, ini insya Allah ketika di pesantren itu, Bu, dia akan menjadi anak yang baik, Bu, yang tenang. Jadi ketika dia diledekin kawan, dia tenang, Bu, nggak merasa tersinggung, nggak merasa sakit hati, Bu. Nah, karena apa? Pola asuh yang baik akan membawa jiwa si anak-anak ini tentram, Bu. Tapi gimana kalau di rumah dia dibentak, dimarahin, malah dipukul dan dihina, Bu? Cuman 1-2. Dan nyo bukan hanya Mbak Gedanyo kan, setiap pesantren pun ada hal demikian. Maka ada juga kita yang berdapatkan bahkan melawan serta langsung membentak guru tersebut dikala diingatkan, sehingga guru-guru danyonyo kena mental wate yang juga bully umi kan, bully juga. Yang kamu harapkan apa solusi dan sedikit nasihat kepada santri-santri kamu ataupun obat penawar dari ibu, bagaimana caranya supaya para santri agak sedikit lebih berubah, tidak membuli guru-gurunya di tempat belajar, karenanya sangat berpengaruh kepada pendidikan. Dikala kita tanya pingat ai ne cibuda
Punarandong. Nah, menang. Coba Ibu berikan sedikit mau'izah ataupun nasihat kepada para santri yang mungkin hana mandung bukan, tapi Sidro 2 mungkin tujuan kita ke Mandung. Ya, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Tengku. Quality time-nya, pelayanan, pujian, bahkan hadiah. Nah, hadiah mungkin bukan hadiah yang besar nih. Kadang-kadang hanya hadiah yang kecil-kecil aja. Nah, mungkin ini depannya ada pisang-pisang. Mungkin nanti ustazahnya begitu lihat si adik, nah ambil nih, ada lebih. Itu yang namanya hadiah juga, walaupun kecil. Nah, tapi itu sangat bermakna bagi anak yang batu cintanya itu suka hadiah. Nah, jadi sebenarnya gini Ustaz, mungkin ini waktu kita sangat singkat. Nah, mungkin ke depan nanti boleh dari sama Tengku Cut ada nomor saya, boleh mengundang dari kantor saya, masalah biaya gratis. Nanti kami datang dari kantor, mungkin ada waktu untuk khusus ustazah, silahkan. Ada khusus untuk waktu muridnya, silahkan. Nah, jadi untuk adik-adik ini mungkin saya nggak bisa bilang mereka ini pelaku Pak, karena mereka juga korban dari kurang pola pengasuhan dari orang tua. Kita nggak tahu Pak, mungkin ada orang tuanya bercerai, ada di rumah orang tuanya imbas dari KDRT, imbas dari cara pengasuhan ayahnya nggak pulang, nggak tahu kemana, atau hal-hal yang lain. Jadi berdampak ke si anaknya ini. Jadi pun adik-adik semua, nanti insya Allah pada waktu kita ketemu, kita belajar lagi benar-benar bagaimana sih cara kita yang namanya seorang murid, bagaimana caranya kita nanti bisa beradab mulia. Adik-adik ada nggak orang tuanya yang sudah meninggal? Ada ya? Jadi jangan berpikir apa yang kita lakukan di dunia ini nggak kena sama orang tua kita. Mungkin ayah kita, mama kita yang sudah meninggal.